baca ulang, ternyata ada kesalahan besar sekali. Di situ saya tulis Universitas Muhammadiyah Brawijaya. Untung saya baca lagi, kalau enggak nanti cilaka itu saya diomeli banyak orang itu. Ya, itu karena tidak lain tergambar tadi itu yang disampaikan oleh Pak Anang Sucoko tadi. Jadi Keluarga Besar Muhammadiyah Universitas Brawijaya itu satu forum moral yang ternyata amat sangat manfaat. Alangkah baiknya kalau banyak universitas negeri di Indonesia juga ikut, ya semacam itulah, sehingga menjadi pendamping dari kegiatan Muhammadiyah di tempat masing-masing. Lalu yang kedua, terima kasih atas kesempatan yang terhormat ini. Saya merasa tersanjung untuk bisa diskusi dengan bapak-bapak yang kami anggap tokoh-tokoh di bidang masing-masing. Terima kasih Pak Dr. Saad Ibrahim yang kedua kali kita bertemu habis di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Terima kasih pada Pak Prof. Kepada Prof. Sasmito Jati yang telah bersama-sama merintis ini. Kemudian kepada Pak Mas Andar Nubo Andar di Lyon di Paris sana. Selamat pagi di sana, pasti masih jam 2 atau jam 1 pagi ini. Terima kasih atas diskamlingnya di Paris. Kemudian Pak Abdul Ghaffar, kemudian Mas Solid Muhadi selaku moderator. Sebetulnya tadi kalau Pak Sekjen, saya lebih senang menyebut Sekjen PP Muhammadiyah, begitulah. Ya, yang punya Sekjen bukan hanya PPP, tapi Muhammadiyah juga punya Sekjen. Pak Sekjen tadi menyebut seolah-olah ada saya tanda petik menemukan sesuatu dengan tulisan ini. Walaupun sebetulnya yang disebut menemukan itu nggak ada. Wong dongeng-dongeng cerita seleb ya ada di situ, semua kita baca. Konsili Vatikan semua orang tahu. Sampai ke World Humanity Summit di Istanbul juga kita semua tahu. Sebetulnya apa yang saya lakukan itu kalau ilmunya orang Jawa itu disebut cuma otak adik makhluk saja. Kita sambung-sambung antara kelimanya itu, dan ternyata antara perang salib, Konsili Vatikan, Commonwealth, kemudian World Humanity Summit itu ada benang emas yang amat sangat luar biasa, yaitu benang emas untuk ajakan perdamaian antar umat manusia itu. Ya. Kita tahu ada dialog-dialog antar agama, tapi kita juga tahu dialog-dialog antar agama yang telah berjalan selama ini, katakanlah semenjak ada Konsili Vatikan, dialog itu dikritik disebut sebagai hanya dialog-dialog yang penuh kesantunan, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Pertengkaran tetap pertengkaran, ya Samuel Huntington tetap ngomel-ngomel, kasus-kasus Prancis tetap terjadi. Jadi dialog-dialog kesantunan itu tidak membuahkan apa-apa. Sehingga dari benang emas hubungan antar peristiwa perang salib, Konsili Vatikan, Commonwealth sampai World Humanity Summit di Istanbul, itu benang emasnya adalah dialog-dialog praksis kemanusiaan, betul-betul dialog kemanusiaan yang praksis. Ada satu kejadian, misalnya di Konsili Vatikan, ketika Paus Yohanes ke-23 mengumumkan bahwa konsili ini adalah konsili untuk mengajak dialog, banyak sekali imam-imam, katakanlah peserta konsili itu yang ada semacam dissenting opinion begitu. Ini tidak bisa Paus. Ini Islam ini berkembang luar biasa. Nggak cukup, nggak bisa dihadapi dengan dialog. Untuk menghadapi Islam yang berkembang luar biasa, agama yang paling cepat berkembang di dunia, harus dihadapi dengan peningkatan kegiatan misionaris. Ya. Jadi banyak dissenting opinion yang seharusnya Konsili Vatikan ini tidak seyogyanya mengangkat tema dialog sebagaimana ditekankan oleh Paus Yohanes ke-23, tapi menekankan ada misionaris. Ini sampai sekarang di pusat-pusat kajian gereja masih banyak yang berpendapat begitu. Kemudian yang kedua, dialog-dialog ini adalah dialog-dialog kemanusiaan yang praksis. Sekali lagi, dialog praksis kemanusiaan. Dan untuk ini, Muhammadiyah adalah satu lembaga
paling siap untuk melaksanakan itu. Di buku saya tulis cerita kecil tapi itu penting ya. Waktu itu saya sampai telepon pada Pak Sekretaris PWN. Ketika suatu hari siswa-siswa Madrasah Ibtidaiyah Probolinggo berkunjung ke gereja Maria Bunda di Probolinggo, Maria ya. Dia ditemui oleh pastornya, diantar oleh gurunya, ya, sehingga siswa-siswa itu ketika melihat pastor pakai jubah dikiranya itu jubah ustadz, sehingga pastor itu pun dipanggilnya ustadz. Kemudian yang disebut Pak Sekjen tadi, keterlibatan Muhammadiyah dalam dialog perdamaian di Mindanao, ini adalah dialog praksis. Sebetulnya waktu itu anggota ICG, International Contact Group untuk pendampingan perdamaian di Moro, itu adalah salah satunya adalah Asia Foundation dari Manila. Ketika Asia Foundation keluar, kebetulan saya waktu itu ada rapat di Jenewa, terus saya mampir ke Roma, saya ajak Community of San Egidio di Roma yang notabene itu mitra Muhammadiyah, Anda cepat ajukan surat ke pemerintah Filipina dan MIL. San Egidio sebagai asosiasi Katolik awam harus masuk ke ICG. Dan betul surat itu dibuat dan jadilah San Egidio masuk menjadi pendamping. Karena apa? Karena Katolik-Katolik Filipina, terutama yang berasal dari Filipina Utara, itu amat sangat kurang serasi dengan saudara kita Moro, sedangkan San Egidio ini sebagaimana kita sebagaimana umat Katolik di Indonesia itu lebih dekat dengan mereka, sehingga masuknya San Egidio ini menjadi mempermudah proses itu. Ya semacam inilah, jadi banyak dialog praksis. Belum satu hari saya mengundang rumah sakit Katolik, rumah sakit Bethesda di Jogja bersama-sama rumah sakit PKU untuk bekerjasama dalam manajemen perlindungan ibu hamil dan bayi baru lahir. Jadi yang mempunyai kapasitas untuk melaksanakan dialog-dialog praksis ini adalah Muhammadiyah, karena kita memang punya banyak sekali amal usaha yang luar biasa.